Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini itu ada talk show Herald Sulsel bersama ibu dan bapak-bapak, yang mana saya perkenalkan sekali lagi ya. Di samping saya sudah ada Ibu Ismawati Nur selaku PLT Kadiskominfo Makassar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, di sebelahnya sudah ada Bapak Zamhir Islami Hatta selaku Kabid Ekraf Dispar Kota Makassar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di tengah-tengah sudah ada Bapak Devo Hadafi selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini kita akan membahas soal Makassar Kota Makan Enak ya. Jadi saat ini juga tengah berlangsung Royal Wedding Fair Fest Joka Joka Market Season 3 yang ada di lantai 2 Upper Hills Makassar. Jadi di atas sudah ada beberapa tenan, baik itu vendor pernikahan dan juga food and beverage tenan dan banyak lagi ya. Jadi untuk peserta yang ada di atas, mohon dinikmati makanannya. Oke, kita kembali ya. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kita mau tahu dulu nih dari Pak Zamhir dulu ya, selaku Kabid Ekraf Dispar Kota Makassar. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dari brand ya, bisa dibilang branding Makassar Kota Makan Enak? Boleh dijelaskan sedikit Ya, Pak? terima kasih. Yang pertama saya sapa dulu, izin Pak Sek, Kak Devo, Ibu Kadis, Infokom. Terkait untuk Makassar Kota Makan Enak. Kita berawal dulu dari tujuan dibuatnya Makassar Kota Makan Enak ini. Karena setahu kami instruksi dari Presiden sendiri awalnya terkait untuk menindaklanjuti bagaimana penerapan atau membuat sesuatu di Kota Makassar untuk mencegah inflasi. Itu awalnya. Cara mencegah inflasi itu terus dibentuklah bagaimana menciptakan branding Kota Makassar. Kalau kita berbicara branding Kota Makan Enak itu awalnya disampaikan Pak Wali bahwa instruksi Presiden membuat suatu brand di kota masing-masing. Kalau kita berbicara kota kuliner, hampir semua di Indonesia sama Ji. Kota kuliner, akhirnya Pak Wali berinisiasi menciptakan namanya Makassar Kota Makan Enak. Nah, Makassar Kota Makan Enak ini sebenarnya bukan makanan tok saja yang enak, cuman bagaimana masyarakat atau kita masyarakat Kota Makassar itu mempunyai ciri khas tersendiri. Maksudnya makanan ini cocoknya sebenarnya makan di pagi-pagi hari, siang-siang hari, sore-sore hari, atau malam-malam hari, seperti itu. Karena dengan data yang kita punya, Makassar Kota Makan Enak itu sendiri ada 40 jenis, kalau saya tidak salah, hampir lebih dari 40-an yang kita buat database-nya supaya bisa dipilahkan sesuai dengan karakteristik kita. Karena kan hampir semua misalnya contohnya makan mie titik atau mie kering di pagi hari, biasanya kan tidak cocok juga kalau struktur kita, kultur kita di masyarakat Kota Makassar seperti itu. Tapi tidak serta bahwa Kota Makan Enak itu cuma makanannya yang enak-enak. Kita akan bekerja sama dengan SKPD yang ada di Kota Makassar, membranding bahwa Kota Makan Enak itu sebenarnya ada lokasinya, ada tempatnya, seperti itu. Itu awal bagaimana branding Makassar Kota Makan Enak sampai kita publish ke masyarakat. Tujuannya untuk menarik supaya masyarakat Kota Makassar dalam menciptakan daya beli lebih tinggi. Itu kan akan membantu bentuk perputaran perekonomian di Kota Makassar, apalagi dengan masa endemi sekarang. Kita lihat contohnya sekarang ada Joka yang ada dilaksanakan. Ini kan bentuknya juga adalah support dari Kota Makan Enak sendiri untuk membranding ke depannya. Mungkin seperti itu untuk sementara.
Oke, jadi idenya itu langsung dari Pak Wali Kota Makassar, yaitu Bapak Dhani Pemantau, dan memang akan ada lebih dari 40 jenis makanan ya Pak? Iya. Yang akan hadir. Dan itu lokasinya sudah ditentukan atau bagaimana Pak? Sekarang lagi kita petakan, anggaplah misalnya coto. Coto itu pasti banyak, ada coto Nusantara, coto Abdesir. Tapi kan kalau kita ambil, anggaplah branding kotanya kota coto, berarti Palubasan tidak masuk nih, begitu. Ini dianggap bahwa menyetarakan semua jenis makanan yang ada di Kota Makassar, supaya UMKM juga yang ada di Kota Makassar lebih tumbuh, lebih banyak Ki. Karena anggaplah mbaknya tadi saya tanya, kalau kita bicara makan kikil, paling mungkin berpikir kikil di sop saudara Ji. Padahal kikil itu banyak sekali, anggaplah. Mungkin Mbak tidak pernah makan sop kikil yang ada di Kumala, yang dalam lorong, yang jam 9 pagi habis nih. Seperti itu. Itulah bentuk kami dari pemerintah kota, khususnya Dinas Pariwisata, membuat suatu database tersendiri supaya hampir semua menu makanan tradisional khususnya di Kota Makassar, mulai dari minuman, cemilan, sampai makanan yang ada di Kota Makassar bisa dipublish ke masyarakat Kota Makassar, dan untuk tujuan seperti yang kami tadi bicarakan sama Ibu Kadis, bahwa Kota Makassar di tahun 2023 akan banyak sekali agenda nasional atau event dari kunjungan dari seluruh Indonesia khususnya, seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi kan ada sedikit disebutkan bahwa ada beberapa jenis makanan dan juga untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM yang ada di Makassar. Apakah ada aturan khusus yang diterapkan oleh pemerintah sendiri untuk yang diterapkan kepada para pelaku UMKM demi membranding Makassar Kota Makan Enak? Apakah ada sesuatu yang seperti itu, Pak? Ada aturan-aturannya atau bagaimana untuk para pelaku UMKM? Kalau lagi aturannya itu berupa aturan perwali mungkin yang akan dibuat supaya pemerintah juga punya pegangan. Tapi tujuan dari Makassar Kota Makan Enak intinya sebenarnya bagaimana menumbuhkan daya beli masyarakat dulu terhadap makanan lokal kita, supaya mencegah inflasi di Kota Makassar lebih cepat dan lebih baik lagi. Oke, baik. Mungkin kita beralih lagi ke Pak Devo Hadafi selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan. Ya. Nah, tadi kan kita sudah mendengar nih jargon Makassar Kota Makan Enak. Menurut Bapak setelah mendengar branding tersebut, apa yang ada di benak Bapak? Apakah kaget atau bagaimana? Yang paling pertama langsung di kepala saya enak tawa. Enak tawa. Maksudnya begini, itulah salah satu sebenarnya bentuk terobosan yang kita perlukan di sekarang ini. Di era pasca pandemi ini dibutuhkan sebuah terobosan-terobosan, sebuah inovasi yang membuat orang selalu tertarik datang untuk ke Makassar, ke Sulawesi Selatan. Salah satunya dengan membranding kota ini sebagai kota makan enak. Ini sebenarnya kan kalau sebenarnya tanpa di branding pun, Betul. orang udah tahu nih kalau datang ke Makassar pasti urusannya wisata kuliner kan, betul gitu. sekali. Tapi dengan membranding itu semakin menguatkan image kita sebagai kota yang memang kulinernya nggak ada duanya. Tadi udah dijelaskan sama Pak Kabid. Di Makassar ini makan pagi bisa, siang bisa, sore bisa, malam bisa, tengah malam bisa. Dan ada jenis makanan yang berbeda-beda. Malah kalau teman-teman dari luar Sulawesi Selatan yang datang ke sini, mereka mengatakan bisa 4 hari di sini tanpa makan makanan yang sama selama 4 hari. Saking Itu kan banyaknya. saking banyaknya. Itu berarti kita punya sebuah keunggulan yang bisa kita jual. Dan model seperti inilah yang sebenarnya diharapkan oleh Pak Presiden Jokowi, agar setiap kota, setiap kabupaten kota mempunyai sebuah brand daya tarik sendiri untuk membuat perputaran ekonomi. Jadi kan kita sekarang ini sudah di warning terus nih. Hati-hati ada resesi, hati-hati tahun depan gelap, hati-hati melambat.
inilah salah satu cara untuk melakukan pencegahan sekaligus juga untuk membuat tetap berputarnya roda-roda ekonomi. Intinya kita waspada boleh, tapi tetap saja kita harus terus melakukan kerja-kerja inovatif, kerja-kerja kreatif yang intinya agar perputaran ekonomi yang sekarang ini sudah sangat baik itu tetap bisa terjaga. Sulawesi Selatan ini menurut saya sangat pas kalau Kota Makassar juga membranding diri sebagai kota makan enak. Kenapa? Budayanya orang kita, orang Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, makan itu salah satu tradisi kita. Kita bisa melihat kalau kita jalan, salah satu tradisi menjamu tamu adalah melalui makanan. Dan itu kalau kita orang Makassar dibilang kalau makan, ada saya punya teman waktu itu saya baru pertama kali dia datang ke Makassar, kita jamu makan, dia sampai bingung. Dia enggak mau, dia sudah bingung yang mana dia mau makan duluan. Iya, betul. Karena semuanya enak dan pada saat bersamaan langsung ditumpuk di depannya. Gitu. Itulah budaya kita. Budaya makan ini juga menjadi salah satu daya tarik dan mestinya ini menjadi sebuah kekuatan untuk mempromosikan kembali Kota Makassar sebagai sebuah pusat kuliner. Malah yang di kepala saya, di kepala kami di Dinas Pariwisata Provinsi, nanti ini bukan hanya menjadi kota kuliner, tapi ke depan ini kita harap Sulawesi Selatan menjadi pusat gastronominya. Bedanya kuliner dengan gastronomi itu beda. Nah, kalau kuliner Anda hanya berbicara tentang produknya, tapi kalau kita berbicara gastronomi, maka kita harus menceritakan mulai dari proses sampai sejarahnya ini. Itu yang akan kita minta ke depan supaya semua produk-produk ekonomi kreatif khususnya kuliner itu juga mempunyai storytelling dari makanan itu. Oke, baik. Gitu. Jadi tidak hanya kuliner tapi ada gastronomi namanya. Gastronominya, nah itu. Oke. Nah, selanjutnya itu apa sih Pak yang harus dilakukan khususnya untuk Bapak Devo selaku dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel untuk memaksimalkan branding Makassar Kota Makan Enak? Apa sih yang harus dilakukan? Atau apa Tadi yang udah benar disampaikan oleh Pak Kabid. Memang mulai dulu dari payung hukumnya, kemudian aturan-aturannya, terus buatkan dia punya tahapannya seperti apa. Karena kan tentu saja ada UMKM yang dia harus mulai dari nol. Iya. Ada juga yang sudah start di 5 Iya, untuk betul. menuju ke 10. Nah, itulah yang seperti begitu yang harus dibuatkan supaya ada sebuah standar yang bisa dipahami oleh semua pelaku-pelaku ekonomi kreatif khususnya kuliner tentang apa yang dimaksud dengan branding Makassar Kota Makan Enak. Gitu. Jadi mereka kalaupun ditanya, yang ada di kepala saya bukan hanya jargon ini bukan hanya jangan jadi hanya miliknya pemerintah, tapi jargon ini atau branding ini menjadi miliknya semua orang di Makassar. Jadi siapapun itu akan mampu menjelaskan filosofi dari Makassar Kota Makan Enak. Kita buatkan ceritanya dari setiap makanannya, apa yang ini standarnya seperti apa. Kan salah satu yang selalu dikeluhkan orang adalah kadang-kadang kalau mereka makan di Makassar ada khasnya orang kan membersihkan taruh di bawah. Iya. Ya kan? Iya, betul. Nah, itu apakah itu akan masih tetap kita berlakukan di Kota Makan Enak branding ini atau kita membuatkan sebuah regulasi baru bahwa karena ini kita sudah angkat menjadi kuliner ini menjadi istilahnya front office-nya atau ruang tamu dari Kota Makassar. Apakah masalah kebersihan ini kita dorong supaya betul-betul tertata dengan baik, bersihnya terjaga sehingga orang betul-betul merasakan bukan hanya enak tapi juga bersih dan nyaman, kira-kira gitu. Oke, jadi tadi ada salah satu untuk memaksimalkan branding ini yaitu akan dilakukan langkah-langkah bagi para pelaku UMKM kan Ya. ada beberapa jenis ya. Kalau usaha mikro, kecil, menengah itu kan ada kelas-kelasnya ya Betul, Pak. betul. Bisa dijelaskan sedikit nggak Pak itu perbedaan antara ketentuan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah bagi branding Makassar Kota Makan Enak itu apa Pak? Nah, sebenarnya yang bisa jawab itu Pak Kabid karena Oh, Pak iya. Kabid yang langsung karena Oh, iya. begini intinya begini. Sebenarnya antara UMKM dengan Ya. UKM Ya. ini hanya persoalan kan ada yang mikro. Iya betul. Mikro ada itu mikro. ada kalau nggak salah batasan modalnya. Betul. Nah gitu. Tapi sebenarnya untuk pada saat perlakuan untuk melakukan kegiatan ekonominya sama.
Oke, Ini sama. hanya persoalan di antara modalnya yang dipergunakan sebagai modal awal dengan antara mikro dengan menengah atau kecil itu. Gitu. Yang lainnya enggak ada ininya. Oke, baik. Jadi yang perbedaannya hanya di modal saja ya Pak ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke Ibu Isamawati Nur selaku PLT Kadis Kominfo Makassar. Tadi kan kita sudah mendengar soal apa sih branding ini Makassar Kota Makan Enak. Nah, sebagai dari Dinas Kominfo Makassar sendiri apa yang dilakukan Ibu khususnya atau apa? Iya, dinas Ibu itu dalam membranding Makassar Kota Makan Enak ini. Boleh dijelaskan sedikit, Bu? Ya, kami di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar tentunya tidak lepas dari ekosistem yang telah dibuat saat ini. Ya. Tugas kami adalah mempromosikan secara masif branding baru Makassar Kota Makan Enak. Jadi bukan Makassar kuliner ya, City of Culinary. Makassar Kota Makan Enak itu mengandung implicitly, kalau kita makan kata verbal berarti baru duduk sudah ada bayangan kena pajak 10% kan gitu. Iya. Nah, ini sebenarnya hubungannya dengan peningkatan perekonomian untuk usaha kecil, mikro dan menengah. Jadi Kota Makan Enak itu membuat kita sadar bahwa ketika kita makan kita sebenarnya sedang membantu usaha kecil gitu loh. Atau kita juga membantu usaha-usaha makanan, food and beverage lainnya gitu. Jadi kami menggiatkan promosi ini melalui seluruh media, baik itu media sosial, media online, media cetak maupun radio. Kita punya begitu banyak media, teman-teman kami, terima kasih banyak yang telah mendukung supaya program ini tersebar luaskan, baik itu secara lokal di tingkat Kota Makassar, di tingkat provinsi maupun juga nasional. Ini sekarang kami sedang membuat mobile apps, mudah-mudahan kami bisa launching pada saat Rakorsus nih. Jadi dia sebenarnya sebuah direktori, karena memang tujuan kita adalah membuat direktori itu untuk memudahkan warga, teman-teman, turis gitu tahu bahwa ketika ke Makassar makanan enak itu apa. Sementara kan kita mengidentifikasi 40 jenis makanan sama 10 jenis minuman ya. Itu masih berkembang. Untuk sementara masih itu dulu, tapi itu kita masih sedang masifly mengidentifikasi. Nah, itu akan menjadi bagian dari direktori kami yang berbentuk mobile apps itu. Kami kerjasama seluruh SKPD terutama juga dengan Dinas Pariwisata, mudah-mudahan juga dibantu oleh provinsi, sehingga ketika teman-teman dari luar datang, orang yang tidak tahu, mungkin turis luar negeri baru datang ke Makassar, mereka tahu mereka harus mendapat informasi dari Dinas Pariwisata, dari mobile apps kita sampaikan, ini loh makanannya, ini loh kalau pagi makan ini, kalau siang makan ini, malam makan ini. Itu intinya, kemudahan mendapatkan informasi. Ketika kita ingin menjual brand, apalagi ini new brand, maka informasi yang mudah, accessibility cepat itu kuncinya. Jadi ketika kita ingin mengangkat scale-nya, maka kita harus berpikir gimana caranya impact dari media ini bisa lebih besar. Jadi ini dalam waktu dekat kita akan bekerja sama dengan influencer nasional. Mudah-mudahan ini akan mengangkat brand Kota Makassar Makan Enak, dan juga kita masih akan tetap membuat skema-skema yang berbeda, konten-konten yang berbeda untuk mengangkat brand ini. Karena terus terang saja ini jadi seperti kita kayak sales jadinya di Kota Makassar ya. Setiap ada tamu, terus terang saja, setiap ada tamu itu kita langsung bilang, ayo kita foto Kota Makassar, Kota Makan Enak misalnya kayak gitu. Atau pas kita lagi makan tanpa kita sadari, kita langsung, yuk kita foto Kota Makan Enak. Nah, kenapa? Karena kita menambah jumlah konten. Semakin banyak kita melempar, itu semakin banyak orang tahu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi membuat informasi itu tersebar lebih meluas, ya itu berarti kita harus menambah konten yang lebih menarik lagi dan proof. Nah, sebenarnya lagi ini menambah keterangan dari Pak Kabid.
bahwa UKM yang kita sasar juga sebenarnya adalah UKM yang berada di lorong gitu. Jadi kita pun menambah direktori makanan-makanan apa yang layak memenuhi standar yang berada di lorong-lorong, karena ini bagian juga dari upaya kami membranding bahwa lorong itu punya nilai jual, bukan cuma karena grafitinya loh, bukan. Di lorong itu ada usaha kecil, di lorong itu ada circular economy, sehingga ini menjadi tugas kami di Diskominfo untuk menyuarakan itu semua, mempublikasikannya secara meluas kepada seluruh Indonesia, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi nanti ada aplikasi ya, mobile aplikasinya yang akan diluncurkan segera. Segera. Itu sudah ada ininya belum, Bu? Udah ada tanggal rilisnya atau masih belum ada nih? Rahasia dulu lah. Oh, masih rahasia. Jadi di dalam aplikasi itu selain memudahkan para wisatawan untuk mengetahui jadwal-jadwal makan kuliner khas Makassar, itu ada juga lokasinya, terus ada juga harganya ya, Bu? Ya. Atau bagaimana? Ya. Jadi kita berusaha di dalam aplikasi ini semua SKPD atau OPD itu akan punya akses untuk menambah, mengurangi, mengedit supaya dia menjadi lebih informatif ya, Oh, iya. lebih informatif. Oh, jadi seperti itu. Intinya nanti bulan ini atau bulan depan atau kapan nih, Bu? Insya Allah awal bulan depan. Awal bulan? Launching awal bulan depan. Amin. Semoga secepatnya ya, Bu ya. Tapi itu masih rahasia, jangan kasih Masih tahu rahasia, ya. iya. Padahal udah di media Mock-up-nya semua. sudah, Iya. mock-up-nya sudah ada tapi rahasia ya. Oke, tapi nanti akan diumumkan langsung oleh banyak media juga ya kalau misalnya udah launching aplikasinya. Oke, baik. Polisinya butuh lama. Oh iya. Oke, selanjutnya mungkin kita kembali lagi ke Pak Zamhir. Tadi kan ada disebut oleh Bapak ini, Bapak Devo, soal UMKM yang harus memenuhi langkah-langkah. Nah, selain modal nih Pak, apa sih yang harus diperhatikan oleh para pelaku UMKM dalam menghadapi nanti ini kan Makassar Kota Makan Enak akan ada beberapa event ya? Ada nanti di Upper Hills juga ya, kalau tidak salah. Iya. Dan ada lagi nanti di CPI kalau tidak salah saya baca di berita. Bagaimana Pak? Boleh dijelaskan? Terkait untuk UKM-UKM yang ada di Kota Makassar, sebenarnya kita menyebutkan industri kecil menengah sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang pengolahan, karena kalau kita bilang UKM usaha, semua bentuknya usaha. Aqua yang depan sini, air mineral ini saja berpindah tempat namanya usaha karena ada nilai transaksi di dalamnya. Kalau kita berbicara industrinya, berarti hampir semua pengolahan dari awal. Seperti yang disampaikan tadi Ibu Kadis bahwa sama Pak Sek tadi bahwa pengolahan itu akan menceritakan sebenarnya misalnya coto itu dibuat dari apa? Terus dia cocoknya minuman apa supaya untuk menetralisir. Kemarin sudah ada perbincangan awal dengan Dinas Kesehatan supaya orang yang mempunyai kelemahan kesehatan atau kekurangan kesehatan terkait makanan yang akan dikonsumsi itu sudah ada penawarnya. Seperti itu sebenarnya. Terus yang kedua, Makassar Kota Makan Enak itu sebenarnya bukan cuman yang ada di yang ada jualan sekarang yang terkenal. Coba kita sasar di industri lorong sendiri karena kita adalah kota wisata lorong. Wisata lorong juga menyebutkan bahwa disampaikan Pak Ibu Sek tadi bahwa hampir semua UKM makanan, karena kalau kita berbicara kuliner hampir sama dengan Jawa, jadi kita selalu identik bahwa kota makan enak itu Makassar Jipunya, karena memang tagline-nya seperti itu, Makassar Kota Makan Enak. Jadi makanan-makanan atau camilan yang ada atau minuman yang ada di kota Makassar, khususnya di lorong pun sudah ada. Jadi orang tidak jauh. Misalnya begini, kita nginap di hotel, anggaplah di Imperial. Paling dekat itu ada lorong wisata yang ada di Kecamatan Ujung Pandang. Misalnya lorong wisata yang ada sop ubinya. Berarti orang sudah fokus bahwa ada makanan yang terdekat di situ. Misalnya kita menyeberang di wilayah Kecamatan Wajo. Ada di situ makanan mie titik atau mie kering. Ada hongle, ada apa lagi?
Miawa, kalau saya tidak salah, Mianto, itu kan begitu. Jadi menginformasikan bahwa wisatawan baik skala nasional ataupun wisatawan luar negeri akan mencoba seperti itu, memberikan kemudahan informasi. Sekarang juga dari Dinas Pariwisata sendiri di Kota Makassar lagi membuat database bagaimana kunjungan-kunjungan yang ada ke Kota Makassar untuk mensikapi event-event skala nasional. Seperti kemarin mungkin disampaikan di Rakor bahwa ada beberapa agenda nasional akan fokusnya di Kota Makassar. Mulai dari Hari Otda, terus Rakernas sendiri, HUT Satpol sendiri. Dengan jumlah 417 kabupaten kota yang Indonesia yang akan berkunjung, satu mau saja, satu orang perwakilan, berapa banyak? Berarti 400-an. Belum Rakernas, ada 90 wali kota yang akan datang. Karena mungkin wali kotanya cuma bawa ajudan. Iya, pasti hore-horenya banyak ya. Banyak. Itu kan untuk menyikapi seperti itu. Apa sih yang dia bawa pulang? Minimal ada buah tangan kah, atau seperti apa yang akan disampaikan ke daerah masing-masing, seperti itu. Itu yang kita lagi benahi bersama teman-teman SKPD Sekota Makassar, baik kelurahan, kecamatan, itu bersinergi semua. Yang akan dilaporkan mungkin di tingkat provinsi. Karena event yang ada di Kota Makassar di tahun 2022 saja kurang lebih hampir 285 event. Berapa banyak perputaran ekonomi apabila UKM yang ada di Kota Makassar terlibat. Tahun ini 2023 ada 80 event. Termasuk nanti kalau jadi di tahun ini skala sport pun kayak penyampaian tadi di berita bahwa Presiden Jokowi harus setiap kepala daerah atau di seluruh Indonesia dimudahkan untuk pembuatan event. Nah, itu kan memacu seperti itu. Jadi kalau kita juga Kota Makassar cuman orang datang terus kita tidak siap, kan percuma. Inilah tujuan diciptakannya, mungkin Pak Wali berpikiran supaya peningkatan PAD menuju 2T itu dapat tercapai dengan cepat. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin ada juga nih Pak yang penasaran terkait, kan ini brandingnya cukup panjang ya, cukup banyak yang dilibatkan. Nah, mungkin banyak yang penasaran nih, berapa sih anggaran APBD yang dikeluarkan di tahun 2023 ini khususnya untuk menyiapkan branding Makassar Kota Makan Enak? Kalau saya cuma bisa berbicara skala Dinas Pariwisata. Kalau kita berbicara branding Kota Makassar terkait Makassar Kota Makan Enak, setahu saya program itu yang dipublish saja karena tidak memerlukan anggaran sebenarnya. Kan mempromosikan itu dari sosial media, dari media sendiri. Anggaplah kita diundang di sini di teman-teman Herald. Sudah secara tidak langsung kita sudah berpromosi. Promosi ya, iya, benar. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara anggaran, khususnya kami di Dinas Pariwisata tidak menyiapkan anggaran itu karena tidak semua kegiatan yang ada di pemerintah Kota Makassar atau program yang disiapkan atau diinginkan wali kota semua berbau anggaran, tidak semua. Ada program-program strategis memang yang membutuhkan anggaran itu. Tapi kalau khusus untuk Makassar Kota Makan Enak, kami di Dinas Pariwisata tidak memakai anggaran APBD. Bagaimana kalau di Dinas Pariwisata Sulsel? Lo sama, jadi kan begini, mau ada program Makassar Kota Makan Enak pun tetap kita melakukan promosi. Nah, ini hanya salah satu bentuk promosi yang akan kita lakukan. Judulnya dengan konsepnya aja yang kita rubah dalam artian tentu saja sebelumnya ini kan tidak ada konsep untuk Makassar Kota Makan Enak. Nah, ini karena ada. Tapi kan kita sudah punya program, punya anggaran untuk promosi. Ya udah tinggal itu aja. Contohnya kalau di Dinas Kebudayaan Pariwisata Sulawesi Selatan jumlah anggaran promosi nggak terlalu besar. Karena kenapa? Sekarang promosi makin murah kok. Melalui media-media online jauh lebih murah. Sekarang kita bisa masuk dengan menggunakan media sosial jauh lebih murah dibandingkan dulu. Jadi sebenarnya anggaran sekarang udah tidak terlalu besar. Sekarang tinggal harus kita pintar-pintarnya untuk sesuai dengan segmen yang akan kita tuju untuk produk yang akan kita jual. Gitu. Udah di situ aja sih. Kalau saya rasa kalau untuk anggaran
hampir sama lah di dinas provinsi, kabupaten, kota di Sulawesi Selatan. Promosi sekarang ya kira-kira kalau dari anggaran 100% paling sekitar 20 sampai 25 hanya untuk itu, untuk promosi. Selebihnya pasti untuk pembangunan sarana prasarana, kegiatan pelatihan dan lain-lain. Kira-kira gitu. Oke, baik. Nah, kalau bagaimana dengan Kominfo sendiri, karena tadi ada kan program ini ya, aplikasi. Mungkin itu pasti membutuhkan juga ya anggaran. Bagaimana Bu? Bisa diungkap sedikit? Sebenarnya sama saja jawaban Sama dari saja. Dinas Pariwisata Makassar maupun Sulsel. Jadi hanya karena highlightnya saat ini adalah Makassar Kota Makan Enak, maka kegiatan-kegiatan kami baik itu di media maupun tim aplikasi kami itu mengerjakannya. Jadi kita tidak melakukan penganggaran khusus karena tentunya itu tidak bisa lagi gitu loh. Jadi memang tidak harus seperti itu. Kita sudah punya anggarannya melekat yang kita bisa melakukan program-program yang saat ini adalah highlightnya Kota Makassar Makan Enak, maka semuanya bisa kita akomodir dan kita bisa bangun ekosistemnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Jadi dari ketiga-tiganya tidak ada anggaran khusus ya buat branding Makassar Kota Makan Enak ini. Oke. Nah, yang terakhir kita mau dengar nih closing statement dari masing-masing. Mungkin untuk Bapak Zamhir dulu nih, closing statement. Kalau kami pasti tetap dengan brandingan jangan lupa ke Makassar karena Makassar Kota Makan Enak. Oke, jangan lupa ke Makassar karena Makassar Kota Makan Enak. Itu tadi closing statement dari Bapak Zamhir. Oke, selanjutnya ke Bapak Devo. Kalau kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Sulawesi Selatan intinya menyampaikan kepada semua dan sekaligus mengajak semua masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, terkhusus di Kota Makassar, ayo kita menjadi duta wisata yang baik bagi pariwisata kita di Sulawesi Selatan. Kuliner juga menjadi salah satu cara kita untuk mempromosikan daerah, dan itu ternyata menjadi salah satu cara yang sampai sekarang diakui sebagai salah satu cara yang paling menarik dan paling mudah sekaligus untuk mempromosikan ekonomi kreatif dari sebuah daerah. Tentu saja kita berharap dengan adanya branding baru yang dilakukan oleh Pemkot Makassar, yaitu Makassar Kota Enak, Kota Makan Enak, maka kami dari Sulsel sudah bisa mengajakkan. Jadi tagline ini kira-kira dari kementerian, di Indonesia aja ke Sulselmi Makassar Kota Makan Enak. Selesai kan? Bersusun semua dan itu pasti nyambung. Insya Allah ini akan jalan dan pasti kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Sulsel siap mendukung untuk ini. Oke, amin. Semoga lancar ya. Oke, selanjutnya mungkin Ibu Ismawati ya. Kalau dari kami tentunya adalah mengajak seluruh warga Kota Makassar bermitra bersama kami dengan Sulawesi juga, mengajak seluruh kolega, teman, networking dalam negeri, luar negeri ke Kota Makassar untuk bersama-sama kita tahu apa sih Makassar Kota Makan Enak. Kurang lebih gitu. Jadi untuk Kominfo sendiri mengajak nih seluruh wisatawan untuk datang ke Makassar. Oke, mungkin itu dulu ya hari ini bincang-bincang kita bersama ketiga pembicara yang sangat-sangat hebat ini. Saya Anissa Lukmana Gafar selaku dari Herald Sulsel mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin peserta yang menonton talk show kita untuk membahas mengenai Makassar Kota Makan Enak. Dan itulah tadi bincang-bincang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Jangan lupa di Indonesia aja ke Sulselmi Makassar Kota Makan Enak. Mari Ki. Mari Ki. Oke, baik. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.